Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Selanjutnya adalah membahas operasi database. Minggu lalu, kita telah membahas tentang bagaimana membuat form. Kali ini kita akan belajar operasi database, insert, update, dan delete. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana mengkoneksikan database. Jadi, di sini ada settingan database-nya. Alamat database servernya ada di localhost. Kemudian nama database kita sticky. User database kita pakai root, passwordnya kosong. Kemudian selanjutnya data servernya yang akan dipakai pada saat koneksi. Yang perlu diingat adalah PDO ini adalah perintah untuk melakukan koneksi. Ya. Selanjutnya, kemarin juga sudah belajar bagaimana cara mengambil data. Yang jadi perhatian kita adalah perintah prepare atau persiapan. Persiapan apa? Yaitu perintah query select bintang from mahasiswa. Kemudian di execute atau dijalankan. Selanjutnya, kita pakai bind value. Setelah dikoneksikan, di prepare, di bind value, baru di execute. Selanjutnya kita lihat contoh pada select ini. Bind value itu tugasnya mengisi parameter. Untuk membuat parameter pakai titik 2 param. Ya, diawali dengan titik 2. Kemudian di belakangnya adalah parameternya. Contohnya kita punya satu parameter titik 2 param NRP. Kita akan mengambil data dari mahasiswa yang NRP-nya sesuai dengan parameter param NRP. Kemudian kita prepare. Nah, parameter diisi menggunakan perintah bind value. Ya. Titik 2 param NRP ini adalah nilai nama parameter yang ada di atas. Param NRP ini harus sama dengan param NRP yang ada di atas. Param NRP akan diisi dengan variabel NRP. Jadi nanti kita akan bisa mengambil data mahasiswa sesuai dengan NRP-nya yang akan kemudian di-execute. Jadi yang dilihat adalah prepare, bind value, dan execute. Prepare adalah mempersiapkan query-nya, bind value mengisi parameternya, execute untuk menjalankan. Selanjutnya, untuk perintah insert, yang kita lihat adalah ada prepare, ada bind value, ada execute. Yang berbeda adalah perintah query-nya. Perintah query ini harusnya sudah ada di pelajaran database. Perintahnya adalah insert into mahasiswa, values param NRP dan param nama. Yang akan diisikan adalah NRP dan nama. Nah, untuk mengisi parameter, caranya di bawah itu. Titik 2 param NRP diisi dengan NRP. Ini adalah param NRP. Ini hanya nama, ya, bisa diganti dengan nama yang lain. Ya, bukan nama field, ya. Nah, field itu adalah
bagian yang ada dalam kurung itu. Yang ini hanya nama parameter. Yang akan diisi pada bagian ini. Nah, ini pada bagian update ada prepare, ada bind value, ada execute. Ini parameter NRP lama diisi dengan NRP old. Dipakai pada bagian where-nya. Update mahasiswa yang NRP diisi dari param NRP, nama diisi dari param nama, khusus NRP yang NRP lama. Prepare, bind, value, dan execute. Selanjutnya, delete. Prepare, bind value, execute. Untuk delete, di sini ada juga delete from mahasiswa where NRP sama dengan param NRP. Harus hati-hati, harus ada where di situ. Kita lanjutkan implementasi operasi database. Kali ini kita hanya untuk membuat update saja. Nah, pertama kita akan buat URL seperti ini. Ya, perlu diingat. Nah, ini ada NRP sama dengan 0011 di belakang tanda tanya. Untuk mengambilnya menggunakan perintah get. Karena ada NRP ini akan jadi NRP di sini. Kemudian ditampung pada variabel NRP. Jadi 0011 itu akan mengisi NRP, variabel NRP. Oke. Selanjutnya kita akan memodifikasi halaman latihan 2. Tampilan latihan 2 adalah seperti ini. Kita akan menambahkan satu kolom lagi di sini, yaitu kolom aksi. Yang kita isi sementara ini kita buat di sini kolom aksi adalah tulisan edit. Ya, kita kemudian lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Kalau di refresh, nah, ada tulisan edit di situ. Kemudian tulisan edit akan kita buat menjadi sebuah link. Untuk membuat link, perintahnya adalah href. Oke. Kemudian ditutup dengan A. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya di refresh. Maaf. Oke, ada kesalahan sedikit. Di sini kesalahannya adalah tidak bisa menerima tanda petik 2. Di baris 53, file latihan2.php. Nah, baris 53 itu adalah akhir dari perintah. Nah, karena di sini ada petik 2, maka jangan diawali ada petik 2-nya lagi. Ya, karena nanti dianggap satu string. Nah, untuk menggunakannya, kita tambahkan perintah garis miring. Ditambahkan seperti ini. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, sekarang dia menjadi perintah edit di sini. Dilihat di pojok bawah.
Nah, tulisannya mengarah kepada localhost web latihan2.php. Kalau ini diklik, maka dia akan mengarah ke latihan2.php. Selanjutnya kita tambah lagi. Nah, padahal kita akan mengarahkan ke edit.php. Nah, di sini kita isi ke sebelum garis miring yang kedua ya, edit.php. Kita simpan, kita refresh. Nah, kita tunjuk. Kalau ditunjuk, kita lihat di bawah, pojok kiri bawah, localhost webs edit.php. Tidak lagi latihan2.php. Kalau diklik, maka yang akan dibuka adalah edit.php. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di sini kita akan lanjutkan dengan membuat adanya parameter di belakang. Tanda tanya nrp sama dengan 0011. Kita tambahkan di sini tanda tanya nrp sama dengan 0011. Kemudian kita simpan. Hasilnya seperti apa? Kalau di refresh, ya kita lihat. Nah, di situ sudah ada nrp sama dengan 0011. Kalau diklik, maka di atas ada tulisan nrp 0011. Nah, kita lihat di sini. nrp-nya 0011. Padahal di sini tulisannya 11223344. Ya. Nah, kita sesuaikan. Ya, jangan 0011 tapi sesuai dengan nrp pada baris ini. nrp pada baris ini tadi itu dilihat dari sini. Kita copy, kemudian diganti 0011 diganti dengan perintah tadi. Ya, seperti ini. Kalau kita simpan, kita lihat hasilnya. Kalau di refresh, maka untuk baris pertama kita lihat. Nah, kalau ditunjuk lihat 11223344. Ya, di pojok kiri bawah dilihat. Nah, kalau yang bawahnya kita lihat menyesuaikan dia 0011 223311 dan seterusnya. Kalau ini diklik, klik begini, maka nrp sama dengan 11223344. Nah, rencananya nanti tulisan tersebut akan dijadikan isi dari kotak nrp. Cara ngambilnya adalah pakai cara underscore get, ya, menggunakan variabel super global namanya. Nah, perintahnya itu kita tulis di edit.php. Nah, di edit.php di edit.php kita tulis, kita mulai di bagian atas saja. Kita tulis tanda tanya PHP, tutup PHP. Oke. Pasangannya. Kemudian kita tulis di sini. Variabel nrp diisi dengan variabel super global get yang nrp, ya, penampungnya nrp. Karena tadi di atas ada parameter nrp. Nah, ini diambil. Nah, sekarang variabel nrp itu kita gunakan untuk menampilkan di value, ya. Karena ini awalnya kan value-nya 123. Kalau seperti itu, maka di sebelah kanan nrp isinya 123. Nah, kita sekarang akan mengisi nrp yang sesuai dengan yang ada di URL.
Caranya gimana? Tadi sudah diambil di atas ya, $NRP. Nah, kalau kita langsung tuliskan di sini $NRP, ini nggak bisa. Karena baris ini ada di HTML, padahal $NRP ini adalah PHP. Ya, kalau kita lihat baris 4 sampai 20 itulah HTML. Yang PHP hanya baris 1 sampai 3. Nah, variabel NRP ini harus dimasukkan ke dalam PHP. Masukkan PHP spasi echo. Nah, harus ada echo karena itu harus ditampilkan. Tutup PHP. Kita simpan. Hasilnya bagaimana? Kalau ini di refresh. Ya. Nah, variabel tulisan yang ada di atas akan masuk ke dalam sini. Kita coba ya. Kita coba yang lain. Yang kedua. 00112233. Nah, sudah masuk ke dalam inputan di NRP. Selanjutnya, untuk nama, cara mengisinya adalah, tidak dilakukan pengiriman dari sebelumnya. Kita gunakan variabel NRP yang sudah di URL, yang ada di URL untuk mengambil data dari database. Kalau banyak fieldnya, maka kalau harus dikirimkan di atas akan sangat panjang. Oke, kita mengacu pada NRP saja, mengacu pada satu data aja, NRP di atasnya. Perintah untuk mengambil satu data adalah yang ini. Nah, kita kopas mulai dari try sampai habis, masukin di sini, paste, oke. Ya. Perintah selectnya seperti ini. Bind paramnya, ya. Nah, ini diisi dengan NRP, param NRP-nya. Nah, NRP yang di atas tadi diisikan di sini. Masuk ke parameter dipakai nanti untuk di atasnya ini. Sehingga perintah query yang di atas yang tadi sudah dipersiapkan akan lengkap menjadi NRP sama dengan sesuai dengan NRP yang kita ambil dari $_get tadi. Nah, ini kita ambil satu data saja. Untuk mengambil satu data, kita menggunakan perintah fetch, ya. Menggunakan perintah fetch. Kita tuliskan di sebelum execute. Setelah execute, maaf. Kita tuliskan setelah execute, result query fetch, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Sudah. Nah, ini query ya sesuai dengan execute-nya. Query fetch. Nanti akan disimpan di variable result. Sudah. Nah, resultnya ini hasilnya akan kita masukkan ke bagian value di nama. Nah, bisa dengan cara yang tadi di atas pakai echo, tapi ini ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan tanda tanya. Nah, sebetulnya ada PHP di situ, tapi kita ganti. Nah, kita pakai tanda tanya sama dengan, ya. Dengan menggunakan sama dengan, maka tidak perlu lagi ada echo di situ. Nah, kita isi di sini variable result, kemudian array, fieldnya apa? Fieldnya adalah
nama, ya, field yang ada di tabel mahasiswa, ya, itu yang akan ditampilkan. Kita simpan, kita lihat hasilnya, kita refresh. Tadi namanya Evivani, edit. Oh maaf, ternyata belum kita masukkan perintah untuk koneksinya. Kalau belum dimasukkan maka perintah ini tidak bisa. Kita ambil dari program untuk melakukan koneksi itu ada di awal. Nah ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah kita lihat sebelumnya, kita periksa nama databasenya sudah benar, sudah sama belum. Ke atas ternyata nama databasenya adalah StickyDB. Nah kita rubah StickyDB. Nah, sudah kita simpan. Sudah kita masukkan koneksinya. Sekarang kita simpan, kita coba refresh. Nah ini nama Evivani sudah masuk di situ. Kita coba yang lain, Suminto, ya. Nah sudah masuk di situ. Nah ini untuk menampilkan data di form, ya, sesuai dengan URL. Oke, ini koneksinya yang tadi. Kemudian yang ini untuk menampilkan atau mengambil satu data, ya. Kemudian kita fetch, kemudian hasil fetchnya dimasukkan ditampilkan di result, ya. Kalau mau pakai echo juga boleh, silahkan, atau mau sama dengan, nah itu silahkan. Kalau pakai yang di bawah sama dengan, langsung begitu untuk satu perintah. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat perintah untuk menyimpan data. Kita lihat di sini actionnya adalah simpan .php. Maksudnya apa? Kalau simpan ini diklik, maka akan dijalankan simpan .php. Ini kalau kita klik, kita lihat. Nah ini, dia akan menuju ke simpan .php. Oke. Karena lihat bagian actionnya adalah simpan .php. Sekarang kita buka simpan .php. Nah di sini ada variabel super global lagi, $_post. Karena apa? Karena di sini pakai metode post, maka variabel penerimanya adalah variabel super global _post. Yang dikirim apa? NRP dan, nah karena yang dikirim NRP diterima NRP. Kalau di sini diganti NRP-nya, di sini namanya, ya, maka kita lihat coba setelah disimpan, kita refresh. Nah, coba. Ini harus di refresh dulu. Kita simpan. Nah, kita lihat. Nah, NRP sama nama. Nah, sekarang jadi salah, padahal tadi nggak salah. Karena disimpan itu dia menerima pakai NRP. Nah kita lihat baris 2 disimpan .php, baris 2, 3, 4 ini semua nggak ada NRP nama, nggak ada, nama juga nggak ada. Yang ada itu NRP-nya, namanya. Yang olahraga kita hapus, simpan. Yang di sini kita sesuaikan, hapus juga ini. Kalau disimpan maka kita refresh, continue. Nah nggak ada kesalahan. Nah ini hasil print R yang atas. Nah yang di bawah ditampilkan. Nah kita akan tambahkan program untuk menyimpan data. Nah ini datanya, ya, data kita sudah punya NRP dan nama. Perintah yang akan kita pakai adalah perintah update,
Ya, saya contohkan perintah update. Nah, ini kita copy, masukkan di bawah. Oke. Paste. Ya, kita lihat. Nah, ada prepare, ada bind value, ada execute. Ya, itu diingat-ingat. Untuk membuat update ini ada NRP, ada nama sudah ada. Nah, NRP alt belum ada. Nah, NRP alt akan kita tambahkan di edit.php. Nah, ini kita copy dari yang ini, sama. Kita copy. Kemudian kita paste di atas ini aja. Oke. Sebetulnya terserah tempatnya. Yang penting ada di dalam form. Kita rubah nama yang di sini jadi NRP tadi apa? NRP lama. Oh, NRP alt ya. Kita buat NRP alt. Nah, type-nya yang kita rubah, type hidden supaya tidak terlihat. Oke. Yang ini tidak perlu karena nggak kelihatan, diisi dengan NRP ya, sama dengan yang di bawah ini. Oke, kemudian yang ini kita hapus. Kita simpan. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini di formnya. Kalau kita refresh, nah karena hidden maka dia tidak terlihat. Kalau kita view page source, nah itu di situ ada tulisan hidden, namanya NRP alt, isinya sama dengan yang di bawah. Nah, karena tidak kelihatan maka waktu ditekan tombol simpan, tapi datanya tetap tampil di sana. Ada 3 data di situ. Sudah ada NRP alt, NRP-nya dan namanya. Nah, kita lanjutkan program simpannya. NRP-nya sudah ada, namanya sudah ada. Sekarang kita tambahkan NRP alt. Ya, $post NRP alt. Oke. Tadi NRP alt di sini ya. Selalu perhatikan bagian name-nya. Nah, bagian name ini yang akan dikirimkan ke bagian program pada action. Sudah. NRP lama diisi dengan NRP alt. Oke, sudah selesai. Sudah semua. Oke, NRP-nya namanya. Setelah dieksekut, maka dia akan disimpan. Gitu. Kita coba, kita simpan. Kita refresh. Sebentar. Refresh. Sumintoro. Kita rubah isinya ya. Kita simpan. Terus. Oh. Baris 6 ada salah. Oh, ternyata di sini belum ada titik komanya. Nah, titik koma ini jangan lupa. Oke. Kita refresh. Mintoro sudah masuk. Wah, maaf, ternyata koneksinya belum dibuat lagi. Kita tambahkan sebelum perintah update, kita masukkan koneksinya. Ya, masukkan koneksinya tadi. Sudah, nama database-nya yang belum kita rubah jadi sticky db. Kita simpan. Koneksi sudah dibuat. Kita refresh. Continue. Ya, sudah. Memang belum terlihat sih. Kita lihat di database dulu ya. Nah, ini sticky db tabel mahasiswa.
Kita lihat namanya sudah berubah menjadi Sumintoro seperti yang tadi kita isikan ya. Oke, satu lagi kita tambahkan sedikit lagi. Nah, ini mungkin nggak perlu lagi ditampilkan ya, print R sama echo-nya nggak usah ditampilkan, karena setelah ini kita akan membuat perintah ini. Nah, ini ada perintah baru, header dalam kurung petik L besar location ya, L besar location titik 2, kemudian latihan 2.php, artinya nanti setelah proses maka akan diarahkan ke latihan 2.php. Kalau kita refresh, kita lihat ya, diupdate langsung dia ke latihan 2.php ya. Misal sekarang Sumintoro kita kembalikan, kita hapus row-nya, kita simpan, terus ya langsung kembali ke latihan 2. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini saja. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.